Kita telah melewati musim kemarau beberapa waktu yang lalu. Kini kita sudah memasuki musim penghujan. Di daerah tempat tinggalku, cuaca sedang tidak menentu. Hampir setiap hari turun hujan. Cahaya matahari tidak maksimal karena terhalang oleh mendung. Keadaan seperti ini berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena proses fotosintesa tidak berjalan dengan optimal. Perawatan tanaman pada masa kemarau dengan masa penghujan akan berbeda perlakuannya. Perawatan di musim kemarau, kita cukup dengan penyiraman teratur dan sering penambahan nutrisi melalui pemupukan sudah menjadi solusi masalah di musim kemarau. Tetapi pada masa penghujan, bagi tanaman akan lebih berat karena kendala yang muncul bagi pertumbuhan dan perkembangannya di musim hujan lebih banyak daripada di musim kemarau. Masalah utama tanaman di musim hujan diantaranya berkurangnya proses metabolisme karena menurunnya kegiatan fotosintesa akibat intensitas cahaya matahari yang berkurang. Yang kedua, perakaran tanaman lebih mudah mengalami pembusukan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan dapat mematikan tanaman itu sendiri. Tanaman di musim hujan lebih rentan dan mudah terkena penyakit karena tanaman berkurang kualitas pertumbuhannya. Kelembapan yang tinggi memicu pertumbuhan dan aktivitas dari penyakit dan hama. Karena kondisi seperti ini sangat disukai oleh mereka. Akibat intensitas cahaya matahari yang berkurang, berdampak pada proses fase generatif, seperti pembentukan bunga maupun buah menjadi terhambat. Ternyata, musim hujan menimbulkan banyak masalah serius bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk itu, perlu penanganan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Wiwin Garden. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Seperti biasa, video Wiwin Garden akan mengedukasi. Khusus kali ini akan mengulas apa saja hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita hindari terhadap perawatan tanaman selama musim hujan. Supaya tidak gagal paham dan kalian mengerti, makanya kalian harus menonton video ini sampai habis. Ulasanku kali ini akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita hindari selama musim hujan agar pertumbuhan tanaman kita tetap maksimal. Seperti yang telah diuraikan pada awal tadi, cara penanganan musim hujan berbeda dengan musim kemarau. Untuk itu, kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi kendala-kendala pada tanaman di saat musim hujan. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengurangi pemberian air pada tanaman. Sebelum kita melakukan penyiraman, sebaiknya kita periksa dulu apakah kondisi tanaman kita memang perlu untuk disiram atau tidak. Penting untuk kita ketahui supaya kita tidak kelebihan dalam memberikan air. Kita jangan menyiram seperti saat di musim panas.
Pada saat musim hujan, pertumbuhan tanaman melambat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap air tidak lebih banyak seperti saat musim kemarau. Berkurangnya cahaya matahari berdampak pada berkurangnya juga proses fotosintesa pada tanaman. Pada musim hujan menyebabkan penguapan air tidak sebanyak pada saat panas. Dengan demikian, keberadaan air di dalam media tanam lebih banyak dari biasanya. Tips yang kedua, cek kondisi kelembapan tanaman maupun media tanam sebelum kita melakukan penyiaraman. Kalian pastikan kondisi kelembapan tanaman sebelum melakukan penyiraman. Saat yang tepat melakukan penyiraman yaitu pada saat setengah kering. Tips yang ketiga, pastikan media tanam yang digunakan dalam keadaan poros dan gembur, terutama untuk tanaman outdoor. Tanaman outdoor cenderung terkena hujan secara langsung dibandingkan tanaman yang indoor. Penambahan sekam basah, sekam bakar, kokopit ataupun serat kayu dapat menambah keporosan dari media tanam. Pemberian pupuk kandang tidak perlu banyak-banyak karena pada musim hujan tidak terlalu perlu. Tips keempat, cek sistem drainase air terutama pada pot atau tempat kita menanam. Yakinkan lubang pengeluaran air tidak terhalang oleh kotoran atau akibat lubang yang kekecilan. Kita bisa menambahkan lubang-lubang di sisi-sisi pot. Tips yang kelima, memangkas bagian-bagian tanaman yang tidak produktif. Daun, batang, atau bunga-bunga yang kering, menguning, dan tidak produktif sebaiknya kita buang. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan supaya tidak menjadi inang bagi hama dan penyakit. Daun-daun dan bunga-bunga yang menguning dan mengering sebaiknya kita buang saja karena selain tidak enak dipandang mata juga akan mengurangi nilai estetika terutama pada tanaman hias. Tips yang keenam, membersihkan areal pertanaman dari gulma dan tumbuhan-tumbuhan liar. Pada musim hujan, pertumbuhan gulma dan tumbuh-tumbuhan liar sangat pesat, sehingga mereka menjadi masalah serius bagi tanaman kita. Selain sebagai pesaing dalam memperoleh nutrisi bagi tanaman, gulma juga dapat menjadi inang dari bibit penyakit. Untuk itu, kita harus membersihkan sampai tuntas gulma dan tumbuhan liar agar tidak menjadi pengganggu pada tanaman utama kita. Tips selanjutnya yaitu pemberian pupuk pada tanaman. Saat musim hujan, tanaman juga masih memerlukan penambahan nutrisi, tetapi kuantitasnya tidak sama dengan pada saat kita memberikan pupuk di musim kemarau. Bila kita menggunakan pupuk organik cair, sebaiknya cukup kita semprotkan pada bagian tanam seperti pada daun dan batang. Tidak perlu kita kocorkan ke media tanam karena akan menambah kelembapan di media tanamnya. Oh ya sahabat garden, sebaiknya kita tambahkan bahan perekat. Dalam hal ini aku menggunakan sabun cair cuci piring untuk melekatkan pupuk yang kita semprotkan ke tanaman agar menempel di bagian tanaman, karena hujan akan membersihkan pupuk yang kita berikan sehingga tidak efektif. Dengan perekat maka pupuk kita akan menempel di tanaman. Pupuk cair yang aku gunakan adalah
pupuk fotosintetik bakterial yang kalian bisa lihat link aku ajarkan kalian cara membuatnya. Pemberian pupuk, bila kalian ingin menambahkan NPK, kalian bisa menaburkan langsung ke permukaan media tanam. Kalian bisa menggunakan dosis sesuai dengan besarnya pot dan ukuran tanaman. Pada musim hujan, gangguan terhadap tanaman kita sangat banyak, baik itu dari penyakit maupun dari serangga hama. Dari golongan penyakit yang sering menyerang tanaman di saat hujan, terutama adalah busuk daun, busuk bunga, dan busuk pada batang tanaman. Yang paling sering adalah pembusukan pada akar karena terjadinya genangan air. Penyebabnya dapat dari jamur ataupun dari bakteri. Dari kelompok serangga atau hama yang sering mengganggu seperti semut, belalang, ulat, kepik, maupun keong. Ini masalah yang sangat serius di tanaman. Untuk mengatasi masalah hama dan penyakit, kita dapat menggunakan pestisida botani ataupun pestisida kimia. Untuk pestisida botani, kalian bisa buka link saya tentang cara membuat pestisida botani. Pestisida kimia seperti furadan dan antrakol dapat kita gunakan dengan dosis sesuai dengan anjuran pada kemasan. Furadan untuk insektisida dan antrakol untuk membasmi jamur. Bila kita sudah mengetahui apa saja masalah tanaman di saat musim hujan, kita dapat mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan dan mengobatinya. Dengan penanganan yang tepat, maka kita secara tidak langsung telah menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Walaupun musim hujan, tetapi tanaman tetap tumbuh dengan optimal. Demikian tadi ulasan dariku, semoga mengedukasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Wiwin Garden selanjutnya. Bye!